Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, channel Beta Kucing. Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara menangani perut buncit pada lohan. Saya melakukannya dengan memijat perutnya dengan lembut, dengan kasih sayang, dan dengan penuh perasaan. Untuk lebih lengkapnya, kita langsung saja tonton ke videonya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya tambah bersemangat dalam membuat konten perawatan ikan kesayangan saya yang akan saya bagikan ke kalian semua. Oke, makasih bosku. Nah, ini dia bosku, ikan yang harus kita pijit karena badannya terlalu gemuk. Dan gemuknya itu karena dia kebanyakan cairan di dalamnya. Jadi pas kita pijat, nah ini pas kita pijit ini bakal keluar air dari dalam perutnya. Nah, kita pijit santai aja, lembut dari atas kepala sampai ke duburnya. Nah, kita ratain dan jangan lupa kita basahin. Nah, kita lembut-lembut aja urutnya kayak jadi dukun bayi. Jadi kita harus sabar, lembut, dan harus pakai perasaan biar ikannya juga nyaman. Biasanya sih kalau buat senior kita tutup di wajahnya pakai kanebo atau yang kain basah lah. Tapi ini dengan kayak gini sebenarnya sih sama aja sih. Yang penting dia nyaman. Nah, ya ini kita urut. Yang keluar itu cuman air. Nah, kita jangan lupa basahin biar jangan sampai kekeringan, ntar dehidrasi. Nah, kita ratain, kita pijit lembut aja, terus kita bikin senyaman mungkin ikan itu tidak merasakan siksaan. Karena sebenarnya kita kan memerawat, bukan menyiksa, biar dia kelihatan cakep lah. Nah, setelah itu kita masukkan air dan ternyata dia langsung bisa berenang. Biasanya sih sebenarnya kalau para senior itu melakukan ini ketika dimasukkan akuarium itu nunggu ikan ini bener-bener bisa aktif. Biasanya dia kayak pingsan, tapi ini emang mungkin dia lebih pro, jadi lebih daya tahannya lebih kuat lah dari ikan-ikan yang lain. Makanya ketika dimasukkan ke air itu dia langsung fit lagi. Nah, ini kita lihat setelah dipijit itu perut itu udah kelihatan kempes, tapi ya beginilah, dia masih agak stres. Tapi emang ini ikan emang hebat, karena biasanya stres ikan itu belang-belang. Tapi si Johnny ini, buat kalian yang udah kenal ini Johnny, dia nggak berubah belang-belang. Itulah kehebatan dia. Dan kali ini si Boni yang harus kita rawat, karena dari video yang kemarin saya juga pernah berjanji bakal mengurut si Boni. Bagi kalian yang kenal si Boni, ini adalah yang menjadi logo channel saya, dimana itu masih kelihatan gendut. Makanya ini saya urut biar agak six pack lah, biar cewek-cewek juga ngantri sama dia. Bercanda ya bosku. Nah,
Nih biasanya nih ikan yang lain yang kita proses pijit biasanya kayak gini. Jadi dia bakal lemes kayak pingsan. Jadi kita pegang aja dulu biar dia tetap pada posisi berdiri atau posisi dia berenang lah. Kita tahan, kita tunggu dia sampai bergerak. Biar pas kita lepaskan itu emang dia udah aktif dan bisa berenang kembali. Nah, ini kayak gini nih, agak pingsan. Tapi nggak apa-apa, nanti bakal pulih sendiri. Hanya beberapa menit bakal pulih. Karena ini sebenarnya perawatan buat ikan. Oh ya maaf, tadi salah saya kasih lampu. Ini saya ganti lampu putih biar lebih fokus ke ikannya. Nah ini bosku, jadi kalau setelah kita urut biasanya ikan itu agak stres, sering mojok, tapi sih itu emang kayak gitu prosesnya. Tapi bakal pulih kembali setelah beberapa menit kita proses pengurutan itu. Jadi jangan khawatir, yang penting kita pas ngurut itu emang benar-benar santai aja, jangan terlalu keras, jangan terlalu tertekan. Jadi kita urut aja kayak ngurut bayi. Dan alhamdulillah sih ikan-ikan yang saya rawat ini emang dia daya tahan tubuhnya emang benar-benar oke, makanya dia juga langsung aktif nih. Nah ini dia bosku, ini adalah penampakan setelah sehari ini. Jadi saya tadi urut itu di pagi hari. Ini penampakan setelah ini malam, ini jam 8. Jadi badannya udah kelihatan agak langsing. Kalau di manusia itu six pack pak. Ya enggak ya. Jadi dilihat juga kita sih lebih enak daripada buncit, karena sebenarnya buncit itu ada dua hal, karena mungkin kebanyakan makan. Tapi yang kita harus urut itu kalau yang buncit itu karena buncitnya itu karena ada cairan itu. Jadi di ikan itu sebenarnya buncitnya tuh beda. Makanya saya perhatiin kemarin saya sempat puasain itu juga tidak fungsi di perutnya, tetap gendut. Saya coba dengan air pendek itu juga nggak berubah, makanya terpaksa saya urut. Karena itu emang tahap yang sebenarnya sih agak beresiko, makanya kita juga harus berhati-hati banget dalam mengurut, karena yang tidak berhati-hati nanti malah jadinya fatal. Makanya saya anjurkan, sarankan ke kalian yang mau mencoba mengurut itu sebenarnya sebaiknya benar-benar harus tahu caranya dulu, karena kita harus benar urutnya dengan benar-benar gimana ya, saya sulit ngomongnya. Jadi harus lembut, benar-benar pakai perasaan. Yang penting kita nikmatin aja. Emang namanya kalau kita udah seneng sama ikan, makanya kita juga bakal memprosesnya dengan lembut. Nah, dalam waktu perawatan tadi urut, saya coba nggak kasih makan dulu setelah proses pijit itu. Makanya ini malam ini baru saya kasih makan. Saya coba kasih ulet Hongkong atau yang biasa dikasih ke burung-burung itu biar dia dapat asupan gizi yang lebih alami lah daripada kasih pelet. Jadi kalau saya sih dengan cara itu, jadi biar ikan itu emang bener-bener dapat asupan yang sebenarnya. Pelet juga bagus, tapi sih menurut saya sih lebih bagusan yang alami.
jadi dia juga udah mulai mau makan, udah mulai aktif. Saya sih pikir saya berhasil dalam melakukan pemijitan ikan atau pengurutan ikan ini. Dan setelah itu kita juga harus mulai melatih mental dia lagi. Itu saya kasih kaca, tapi belum aktif kayak semula. Tapi ya itulah prosesnya. Jadi kita harus sabar dalam merawat ikan. Ketika ada keluhan, kita harus cari tahu gimana caranya biar ikan itu benar-benar kita rawat dengan semaksimal mungkin. Dengan itu kita bakal akan mendapatkan kepuasan dalam perawatan ikan ini. Nah, ini dia bosku, si Boni yang sempat tadi kita pijit juga. Ini juga malam hari kita lihat keadaannya sekarang udah kayak gini. Cuman di perut kita perhatikan kayaknya sih ini si Boni kurang maksimal. Makanya mungkin nanti saya urut kembali, tapi nunggu 1 minggu lah, biar dia benar-benar udah pulih dari proses tahap perawatan ini. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya, karena dari subscribe kalian saya tambah bersemangat dalam membuat konten perawatan ikan-ikan kesayangan saya. Dan ambil yang bermanfaat, tinggalkan yang kurang bermanfaat, karena di sini saya hanya berbagi pengalaman buat kalian semua. Barangkali ini bermanfaat buat kalian, karena saya berharap bisa berbagi ilmu buat kalian semua. Dan sekian dulu video kali ini. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih buat kalian semua yang sudah mensubscribe dan menonton video ini. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenong dari Beta Kucir.